Haleluya. Engkau memberikan kami kembali kesempatan yang luar biasa untuk kami kembali boleh datang ke tempat ini. Kami sangat mengucap syukur sebab tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama seperti yang kami alami. Hingga hari ini kami boleh datang bersama-sama memuji, memuliakan Engkau, dan terlebih lagi kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah Bapa melalui hamba-Mu yang Tuhan telah pilih untuk Tuhan tentukan menjadi suara-Mu di tengah-tengah kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berbicaralah, demi Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Seperti biasa, Mas Salom kah? Amin. Masihkah ada damai sejahtera itu dalam hati saudara? Amin. Haleluya, amin. Masih ada? Masih? Amin. Kalau masih ada, toleh kanan kirinya ya. Kasih salam, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Seperti yang sudah pernah kita pelajari, bahwa damai sejahtera Allah, ya, beberapa bulan lalu ya kita belajar mengenai penasihat ajaib, Allah yang kekal, Raja Damai. Ada lagi? Masih ingat? Masih ingat? Ayo, masih ingat enggak? Penasihat ajaib, terus apa lagi? Bapa yang kekal, Raja Damai, Allah yang perkasa. Haleluya. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya harapkan bahwa tidak berlalu begitu saja. Benar-benar diingat, kemudian masuk di dalam hati pikiran kita. Terus kemudian saya selalu seperti gitu ya. Kadang begitu saya dengar, kemudian saya koreksi dan tinggi saya. Beberapa hari kemudian selalu loh, saya kira-kira sudah seperti itu atau belum. Nah, ini hanya contoh kecil ya, contoh kecil. Nah, siap mendengar firman Tuhan hari ini? Amin. Haleluya. Tadi ini sekedar ini ya. Waktu berangkat, jadi saya sudah persiapkan khotbah hari ini. Waduh, khotbah renungan hari ini. Ya, dari jam 3 pagi, saya sudah catat. Ya, jam 3 pagi bangun, sudah tidak bisa tidur lagi, catat. Apa saja yang perlu sampaikan sudah siap semua. Sudah saya lipat, saya taruh atas meja. Udah siap ya. Pagi-pagi mandi, berangkat, karena buru-buru ya, karena ada mama juga, jadi kamar mandinya harus bergantian, terus tidak bisa harus cepat-cepat. Akhirnya tadi buru-buru ya, buru-buru udah begitu berangkat, sampai jalan, loh, catatan khotbahnya ketinggalan. Haleluya. Yang sudah disiapkan dari jam 3 pagi tadi ketinggalan Bapak Ibu. Ya, saya harap khotbahnya tidak kemana-mana, tapi sesuai dengan yang dicatat, karena agak repot juga ya kalau ketinggalan catatannya ya. Tapi saya percaya bahwa ketika Allah berbicara, tidak ada bisa sesuatu yang membatasi. Amin. Jadi mungkin saya mencatat seperti itu sebuah kerangka ya, untuk supaya kalau bawa renungan itu tidak kemana-mana ya, tetap sesuai jalur ya.
Tetapi kadang siapa tahu kalau Roh Kudus ternyata menginginkan sesuatu yang berbeda, saya tidak tahu ya. Jadi hari ini kiranya apa yang kita dengar itu menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Saya minta tolong satu orang bisa bantu saya untuk membacakannya. Ada? Ya. Ada yang bisa saya minta tolong untuk membacakannya? Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Ada yang berkenan membacakannya? Biar iklannya saya sendiri yang membacakannya. Karena membaca ini luar biasa loh Bapak Ibu, pasti akan diberkati. Haleluya. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Yesus memberi makan 5.000 orang, itu perikopnya ya, ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu, ini adalah sebuah cerita yang ada di dalam Alkitab yang sering kita dengar. Sering kali kita dengar, bahkan mungkin kalau kita Kristen sudah lama, dari anak sekolah minggu, saya sudah sering mendengar ini, karena ini cerita yang cukup asik untuk didengar. Bagi anak-anak seusia saya waktu itu masih kecil, ini cerita yang luar biasa. Kok bisa ya Tuhan memberi makan 5.000 orang yang tertulis hanya laki-laki ya. Di situ tidak terhitung wanita dan anak-anak. Laki-laki itu berjumlah 5.000 orang, dan itu diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu cerita yang menarik, buat saya ini menarik sekali. Dan sampai sekarang akhirnya cerita ini melekat di pikiran ya, di hati saya itu melekat. Dulu kecil pernah diceritakan waktu menjadi anak sekolah minggu, ini cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, ada beberapa hal yang kita akan ambil pelajaran di sini dari cerita ini atau dari yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah orang-orang yang mengikuti dia selama dia berbicara, mengajar dan lain sebagainya. Nah,
Ayat 2 pertama kita baca, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah, setiap Yesus pergi ke satu daerah, kemanapun dia pergi, banyak sekali dia mengajar dan mengadakan tanda-tanda mujizat, membuat mujizat. Dan kemudian karena mujizat-mujizat yang dikerjakan, makanya banyak orang berbondong-bondong mengikut dia untuk melihat apa? Melihat mujizat yang dikerjakan. Nah, mungkin hal ini masih bisa terjadi sampai hari ini ya. Kalau kita banyak lihat orang-orang Kristen hari-hari ini, di mana ada mujizat, di mana ada kesembuhan, di mana ada hal yang spektakuler terjadi, di situ pasti banyak orang-orang datang untuk melihat. Nah, itu pasti itu, di mana-mana seperti gitu. Nah, terkadang nanti kita akan baca berikutnya itu kalau kita sama seperti orang-orang ini akan seperti apa terjadinya ya. Nah, kemudian karena mereka banyaknya orang berbondong-bondong mengikuti sampai hari menjelang gelap, ya. Lalu Tuhan Yesus ini tergerak hatinya untuk memberi mereka makan. Nah, jadi perikop ini, konteks dari ayat yang kita baca ini tidak hanya ditulis di Yohanes, tapi juga ditulis di Matius, di Markus, di Lukas. Jadi itulah indahnya Alkitab kita ya, luar biasanya ya. Luar biasanya Alkitab ini pada waktu terjadi itu tidak hanya dituliskan oleh satu orang saja, tapi dituliskan oleh beberapa orang. Dan ini menyatakan bahwa Alkitab yang tertulis ini tidak hanya menjadi sebuah kesaksian yang disaksikan oleh satu orang saja, tetapi 12 murid itu menyaksikan dan ditulis di Matius, Markus, Lukas. Jadi kalau misalkan Alkitab ini ditulis oleh satu orang karena satu orang melihat sesuatu, yang melihat yang dikerjakan Tuhan Yesus, dan hanya satu orang, itu masih kurang kuat ya. Kalau ibaratnya kalau penulisan dari sebuah peristiwa dituliskan oleh satu orang, itu rasa-rasanya iya apa enggak. Tapi ini dituliskan oleh keempat orang ya. Jadi murid-muridnya ini menulis, artinya bahwa kesaksian atau perbuatan yang dilakukan Tuhan ini disaksikan oleh murid-muridnya dan ditulis di keempat Injil ini ya. Jadi Matius ada, Markus ada, Lukas ada. Nah, ini kalau saya lihat di Matius, Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang begini, mereka perlu makan, ya, mereka perlu makan. Lalu murid-muridnya bilang seperti ini. Ini kalau di Matius, di Markus atau Lukas itu bilang seperti ini. Ada yang bilang, Tuhan suruh mereka keluar, karena tempat yang mereka tinggali waktu itu, tempat mereka berkumpul itu tempat yang sunyi, ya, tidak ada orang jual makanan dan lain sebagainya. Makanya ada muridnya yang bilang begini, Tuhan suruh mereka pergi, beli makanan di desa-desa sebelah, seperti itu. Ya. Kemudian ada juga Filipus bilang begini, kalau kita lihat ya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk memberi mereka makan. Istilahnya begini Bapak Ibu, waktu Tuhan menawarkan mereka untuk memberi orang-orang ini makan, yang mereka lakukan adalah penyangkalan. Karena yang mereka lihat, nggak mungkin ini. Tuhan menyuruh melakukan sesuatu yang memang benar-benar nggak mungkin. Orang segitu banyak ya. Kalau di Agape ini mungkin hanya sekitar 50-60 orang ya. Di Agape maaf, di Krisalom. Di Krisalom ini hanya 50-60 orang ya. Itu menyiapkan makanannya aja sudah cukup repot ya. Cukup repot, itu 50 sampai 60 orang. Bayangkan waktu itu 5.000 orang hanya laki-laki saja. Dan mungkinlah anggaplah perempuan dan anak-anak itu separuhnya lah, 2.500 lah, anggaplah seperti itu. 7.500 orang. Kurang lebih anggaplah seperti itu ya. Kalau yang tertulis itu memang 5.000 laki-laki saja. Saya nggak bisa membayangkan pada saat yang sama mereka menyediakan makanan untuk orang sekian. Kalau masak aja, saya bisa bayangkan kalau misalkan kita mengadakan acara termasuk Natal kemarin tahun lalu, itu yang paling heboh pasti seksi konsumsi ya, itu pasti.
wah nanti yang hadir berapa, per kepala kita anggarkan berapa, dan lain sebagainya. Itu perlu waktu cukup lama untuk rapat ya, rapat pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dananya nanti bagaimana, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan betapa ribetnya ya, untuk ngopeni orang segitu banyak itu betapa ribetnya. Nah ini pada waktu yang sama Tuhan bilang kalian harus memberi mereka makan. Dan ini memang sesuatu yang mustahil rasanya, nggak mungkin. Nah yang perlu menjadi pelajaran kita hari ini adalah seperti ini. Hubungannya adalah ketika orang banyak itu datang berbondong-bondong hanya karena ingin melihat mujizat. Nah yang terjadi seperti ini loh. Pada waktu Tuhan bilang kamu harus memberi mereka makan, lalu murid-muridnya itu seperti menyangkal Bapak Ibu. Dia itu nggak sadar, dia berbicara dengan Tuhan Yesus yang sudah melakukan mujizat yang baru saja mereka lihat. Nah ini baru saja loh mereka lihat. Jadi waktu orang banyak berbondong-bondong, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Ya, kalau kita lihat, kita baca, Tuhan Yesus mengadakan berbagai macam tanda dan mujizat. Tapi pada waktu yang bersamaan, hampir bersamaan lah, selang beberapa menit hitungannya ya, Tuhan bilang kamu harus memberikan mereka makan. Lalu seolah-olah mujizat yang Tuhan Yesus adakan ini seketika lenyap di pikiran mereka. Mereka lalu sampai bingung. Loh, suruh aja mereka keluar untuk membeli makan di desa-desa sebelah. Kemudian ada yang bilang, mana mungkin uang 200 dinar untuk beli roti aja gak akan cukup untuk memberikan mereka makan. Nah ini penolakan yang sangat kontradiktif ya. Artinya begini, mereka baru saja melihat tanda mujizat yang Tuhan kerjakan. Tapi setelah itu, begitu Tuhan katakan kalian harus memberi mereka makan, mereka seperti orang kebingungan. Lalu kesaksian tanda-tanda mujizat yang mereka baru lihat tadi itu kemana? Ya, nah ini yang sering kali orang-orang percaya itu alami adalah seperti itu. Karena apa? Karena mengikut Tuhan Yesus, karena kita datang Tuhan Yesus hanya karena butuh mujizat, hanya karena butuh berkat, hanya karena butuh pertolongan. Nah fokus kita terkadang itu dilupakan oleh situasi yang terjadi ya. Nah saya mau kasih tahu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, harusnya fokus kita itu kepada Tuhan, bukan kepada persoalan. Sehingga pada waktu kita melihat persoalan, yang terjadi adalah kata-kata tidak akan mungkin. Karena memang seperti itu. Coba kita lihat hidup kita masing-masing ya. Setiap kita menghadapi persoalan, pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan itu sanggup? Tapi fokus kita ini selalu kebanyakan kepada persoalan yang terjadi. Begitu kita melihat persoalan, kita akan berpikir nggak mungkin ini nggak mungkin pasti, nggak mungkin bisa saya selesaikan, ini nggak mungkin dengan keadaan yang seperti, wah kita terlalu banyak berhitung ya. Karena memang seperti itu. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya karena untuk berkat, hanya untuk mujizat, hanya untuk sesuatu yang menguntungkan nafsu kita ini ya, pasti begitu kita dihadapkan persoalan, kita pasti akan berpikir lagi, ini nggak mungkin ini. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, karena memang kita butuh Tuhan, kita perlu pribadi Tuhan itu sendiri. Nah ini akan membuat kita berbeda dalam melihat sesuatu ya. Saya tidak tahu mungkin apa yang terjadi dalam kehidupan saudara hari-hari ini, tapi ingatlah bahwa ketika kita terlalu melihat dan fokuskan diri kepada hal itu, pasti yang ada dalam pikiran kita itu sama dengan murid-muridnya ini. Kita tidak akan melihat jalan keluar. Kita akan melihat bahwa sesuatu itu mustahil. Kita akan melihat ketidakmungkinan terjadi untuk semua aspek yang harus kita hadapi. Beda kalau kita itu mengarahkan pikiran kepada Tuhan. Mungkin Filipus yang waktu itu melihat Tuhan katakan, kamu harus memberi mereka makan ya. Mungkin Filipus kalau melihat, yang Tuhan yang ngomong, ya pasti saya percaya bahwa semua akan bisa tercukupi. Nah, seperti itu ya. Jadi peristiwa ini bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa ketika kita menghadapi segala sesuatu, janganlah kita terlalu fokus terhadap masalah yang kita hadapi. Ya, ini sebenarnya cukup banyak sering disampaikan oleh pendeta yang banyak berkhotbah ya.
oleh orang-orang yang berkhotbah, mau itu kita dengar di YouTube, kita di bergereja, ini sering sekali disampaikan. Dan saya tidak tahu memang begitu saya dikasih kesempatan ini sudah lama, cukup lama ya, muncul di pikiran saya untuk saya ingin menyampaikan seperti ini. Ya, jadi ingat bahwa ketika kita menghadapi segala sesuatu, segala sesuatu, kalau kita berpikir itu nggak mungkin, percayalah dan lihatlah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Sanggup melakukan segala perkara. Nah, ini peristiwa yang kita lihat ini memberi pelajaran buat kita untuk begitu Tuhan katakan sesuatu. Nah, ini kebetulan ya, minggu lalu kita sudah baptis Roh Kudus ya. Saya lihat, karena saya nggak ikut ya, saya ada di Jogja itu, saya lihat rekamannya yang di YouTube. Saya lihat, luar biasa Bapak Ibu. Saya lihat senang sekali rasanya ya. Dan saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu sudah mengalami baptisan Roh Kudus ini, percaya atau tidak, Roh Kudus itu pasti bekerja dengan berbagai macam cara. Satu kali kalau Bapak Ibu mendengar Roh Kudus berbicara atau menyampaikan sesuatu atau menggerakkan hati kita melakukan segala sesuatu, nah, jangan melihat bahwa apa yang harus kita lakukan itu, tapi lihatlah Tuhan yang berbicara dalam hidup kita. Amin. Karena kalau kita melihat yang akan kita lakukan, pasti itu pertama berat, nggak mungkin, dan pikiran macam-macam itu pasti muncul ya. Tetapi lihatlah siapa yang menyampaikannya. Nah, saya beberapa kali menyaksikan apa yang saya alami. Ya, saya masih ingat dulu waktu di Proskuneo, ya, waktu masih kursus musik gereja di Proskuneo ya. Nah, saya ingat waktu doa pagi itu tiba-tiba hati ini digerakkan untuk memberi sesuatu ke teman saya. Nah, waktu itu saya berpikir saya mau pulang dan saya butuh uang juga. Nah, ini kalau saya terlalu melihat masalah yang harus saya hadapi, ini rasanya nggak mungkin kalau uang ini uang satu-satunya yang saya punya ya. Kalau saya kasihkan ke teman saya pulang dari Bandung ke Tulungagung harus pakai uang apa? Nah, itu kalau saya pikirkan ya. Tetapi gerakan itu begitu kuat ya. Akhirnya saya nggak melihat bagaimana pulang saya nanti. Akhirnya uang itu saya kasihkan. Dan ternyata memang Tuhan sediakan pada akhirnya. Nah, hal-hal seperti ini pasti akan sering kita alami, pasti itu. Karena apa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita bisa sekali waktu itu menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu. Dan kiranya kalau pada saat kita disuruh atau tergerak atau dorongannya begitu kuat, jangan ditahan-tahan. Amin. Nah, karena pasti ya, kalau sudah mengalami baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu akan mulai mendengar sesuatu atau apapun itu yang memunculkan gerakan dalam hati untuk melakukan sesuatu. Jangan melihat, wah ini berat saya lakukan, wah ini nggak mungkin. Karena yang ada di dalam hati ini pasti akan kuat sekali mendorong. Dan kalau kita tahan, wah itu akan sangat disayangkan. Saya percaya bahwa begitu selesai baptisan Roh Kudus akan mengalami pengalaman-pengalaman pribadi yang luar biasa. Amin. Amin. Nah, kemudian pelajaran yang Tuhan Yesus kasih buat saya ini, setelah Tuhan Yesus ini bilang, kadang saya berpikir begini Bapak Ibu, Tuhan Yesus ini agak gimana? Dia bertanya kepada Filipus begini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus tahu apa yang harus saya lakukan, Tuhan Yesus tahu, tapi dia mencobai muridnya. Nah, apa yang di mana kita harus membeli roti supaya mereka dapat makan? Padahal Tuhan Yesus sanggup melakukannya dan dia memang akan melakukannya. Tetapi kenapa dia harus mencobai murid-muridnya ini? Karena memang kadang seperti itu Bapak Ibu. Makanya kalau datang kepada Tuhan, jangan karena kita ingin diberkati, jangan karena kita ingin segala permasalahan diselesaikan, jangan. Ya, datang kepada Tuhan karena memang kita benar-benar rindu pribadinya ini loh Bapak Ibu. Ya, supaya apa? Supaya hal-hal seperti ini nggak terjadi. Ya, karena Tuhan Yesus sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan.
Tapi karena mereka melihat murid-muridnya dan orang banyak yang datang itu, ya fokusnya terlalu kepada mujizat, perbuatan yang spektakuler dan lain sebagainya. Makanya Tuhan katakan, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Padahal dia mengatakannya untuk mencobai, karena Tuhan Yesus sendiri tahu apa yang harus dilakukan. Ya, nah itu. Berikutnya Bapak Ibu ya. Murid-muridnya sudah tidak percaya dengan apa yang harus mereka lakukan. Kemudian ada namanya Andreas, ya saudara Simon Petrus. Ini berkata begini. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, sudah ada 5 roti, 2 ikan. Tapi begitu melihat 5 roti untuk 5.000 orang, 2 ikan untuk 5.000 orang, artinya apa? Memang begitu. Ya kita pun kalau sebagai manusia melihat kenyataan yang ada, pasti akan berpikir hal yang sama. Pasti itu. 5 roti, 2 ikan, sementara harus memberi makan 5.000 orang. Ini 5 roti artinya apa? Nah, kadang memang kita nggak sadar ya, nggak sadar memang seperti itu. Saya pun mungkin kalau pada situasi yang sama, pada saat yang sama, mungkin pikiran saya juga sama seperti itu. 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. Ini artinya apa? Pasti nggak akan cukup. Pasti itu pasti, sudah pasti. Dan memang Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Yesus bilang, suruhlah orang-orang itu duduk. Nah, setelah itu Tuhan ambil 5 roti dan 2 ikan. Apa yang Tuhan kerjakan? Nah, kita perlu baca di sini ya. Ayat 11 ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Bapak Ibu, ini salah satu contoh yang Tuhan kasih untuk kita, bahwa ketika kita menerima sesuatu, Tuhan ambil 5 roti dan 2 ikan, lalu dia mengangkatnya, mengucap syukur, dan kemudian membagi-bagikannya. Demikian dibuatnya juga dengan 2 ikan itu. Nah, satu peristiwa yang lain, waktu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam, dia mengangkat roti dan mengucap syukur atasnya. Nah, saya sungguh sangat tertarik dengan apa yang Tuhan lakukan. Dia mengambil roti itu, mengangkatnya, dan mengucap syukur atasnya. Seberapapun yang dia ada, seberapapun yang ada, yang Tuhan Yesus dapat hanya 5 roti dan 2 ikan. Dia ambil itu, mengangkatnya, dan mengucap syukur atasnya. Mengucap syukur atasnya. Kemudian dia membagi-bagikannya. Saya melihat pelajarannya adalah seperti ini. Berapapun yang kita punya hari ini, apapun yang kita punya hari ini, apapun keadaan kita hari ini, mengucap syukurlah, karena itu akan cukup untuk segala sesuatu. Amin. Amin. Coba toleh kanan kirinya. Berapapun yang kamu punya, mengucap syukur. Katakan dengan sebelahnya, berapapun yang kamu punya, mengucap syukur. Sudah? Katakan lagi sebelahnya, wisto, cukup. Amin. Karena begini Bapak Ibu, ya saya melihat yang Tuhan Yesus lakukan ini luar biasa. Mengucap syukur, dan 5 roti 2 ikan itu cukup untuk 5.000 orang. Bahkan sisa 12 bakul banyak. Sisa 12 bakul. Saya nggak tahu prosesnya waktu itu ya. Waktu dia angkat begini, mengucap syukur, dia patahkan. Loh, ada lagi di tangannya. Dia patahkan, ada lagi. Mungkin seperti itu ya, dia patahkan ini nggak habis-habis. Ya, nggak habis-habis. Tapi Tuhan yang kasih contoh untuk kita. Pertama tadi apa? Mengucap syukur.
Mengucap syukur. Pernahkah Bapak Ibu pada waktu kerja gajian lalu mulai terpikir dengan keadaan 1 bulan ke depan, saya dapat gaji segini, wah ini kebutuhan saya bulan ini A, B, C sampai Z, nggak cukup ini. Lalu kita mulai berpikir gimana caranya untuk mendapatkan kelebihan yang harus saya tutupkan untuk menutupi kekurangan ini. Pasti kebanyakan seperti gitu. Tapi adakah dari antara kita yang begitu kita terima gaji, kalau saya pikir gak cukup ini untuk bulan ini. Lalu Bapak Ibu pulang, angkat itu gajinya, Tuhan terima kasih, saya mengucap syukur. Pernah ada yang seperti itu? Kalau pernah, saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Karena apa? Karena dari apa yang kita punya itu, kalau kita mengucap syukur, wis toh, cukup. Amin. Wis toh, cukup. Nah, apa yang kita punya hari ini, jangan berpikir bahwa saya sudah kerja, gaji tidak tetap, kadang ada, kadang enggak. Kemudian kebutuhan ini tidak bisa disemayani, ya. Kebutuhan itu tidak bisa disemayani. Kadang seperti itu, biaya sekolah anak, tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba harus bayar cicilan, bayar ini itu dan lain sebagainya. Lalu karena kita terlalu melihat ini jadi sangat membuat kita pusing. Memang seperti itu, kebanyakan kebutuhan ini nggak bisa disemayani. Kebutuhan ini baru dibayar, ini muncul lagi kebutuhan ini, baru dibayar ini, muncul lagi kebutuhan ini. Dan uang yang saya punya hanya segini. Kalau dilihat nggak cukup. Tapi kalau kita bawa sama Tuhan, lalu kita berdoa, Tuhan saya mengucap syukur. Ini yang saya punya, saya mengucap syukur. Tahukah Bapak Ibu bahwa ketika Bapak Ibu mengucap syukur, itu sebenarnya ada sesuatu yang besar yang sementara terjadi. Saya selalu percaya itu. Kalau saya menghadapi peristiwa buruk dalam kehidupan saya, kemudian saya datang kepada Tuhan, rasanya ini gak adil, rasanya ini menyakitkan, rasanya ini menyedihkan, menyusahkan, membuat menderita dan lain sebagainya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, katakan, Tuhan saya mengucap syukur. Pernah seperti itu? Atau mungkin dari antara kita begitu menghadapi persoalan yang sulit, yang sukar, kita mulai sibuk mencari jalan keluar. Datang ke si A, ke si B, ke si C, pokoknya mengupayakan segala sesuatu. Dan pada akhirnya kekecewaan demi kekecewaan yang kita dapat. Atau mungkin kita mendapat jawaban, tapi kita nggak pernah merasa pertolongan Tuhan. Akhirnya hidup kita ini Tuhan menolong. Seperti apa Tuhan menolong? Kita nggak pernah merasakan pertolongan karena mungkin kita selalu sibuk dengan usaha kita, jerih payah kita untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Nah, terkadang memang persoalan itu diizinkan terjadi supaya Tuhan punya kesempatan untuk menolong. Tapi kalau kita tidak mengizinkan Tuhan menolong dengan mengupayakan berbagai macam itu dengan kekuatan dan usaha kita sendiri, maka sampai kapanpun Tuhan hanya akan melihat. Selesai, kasih lagi persoalan. Selesaikan dengan cara kita, selesai, iya selesai, kasih lagi persoalan. Rasanya gak akan ada habisnya. Tapi cobalah ketika kita menghadapi persoalan itu, datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan saya menghadapi ini, terima kasih, aku mengucap syukur. Coba seperti itu Bapak Ibu. Kalau mungkin ada dari antara kita yang sakit gak sembuh-sembuh, itu datang kepada Tuhan, tidak minta kesembuhan, datang sama Tuhan, Tuhan aku mengucap syukur. Itu rasanya akan luar biasa. Beda Bapak Ibu, beda banget. Kita akan mulai menerima keadaan, dan kemudian kita akan mempersilahkan kuasa Tuhan itu dengan secara otomatis melakukan sesuatu. Itu pasti. Karena saya sering mengalami Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada persoalan yang memang saya tidak sanggup, benar-benar jalan buntu dan lain sebagainya, udahlah jalan yang terbaik adalah datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan aku mengucap syukur. Wah susah kok mengucap syukur. Ya memang harus seperti itu Bapak Ibu, perlu dicoba ini. Tuhan Yesus sudah tunjukkan ya, dia mengucap syukur dan kemudian dia membagi-bagikannya. Artinya apa?
Di dalam ucapan syukur itu ternyata ada kuasa yang luar biasa. Yang pertama adalah begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ini mau mengucap syukur, artinya kita setuju dengan apa yang Tuhan buat. Setuju dengan apa yang Tuhan buat. Nah, kadang kalau kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti reaksi kita itu pertama, dan segala macam itu pasti bisa dipastikan tuh ya. Karena saya sering mengalami, walaupun sudah sering bergereja sekian tahun lamanya, dengar khotbah, dengar orang menyampaikan firman Tuhan dan lain sebagainya, setiap kali menghadapi peristiwa pasti seperti itu ya. Tetapi cobalah prioritaskan, begitu kita menghadapi sesuatu, datang kepada Tuhan dengan katakan, Tuhan, aku mengucap syukur. Saya ingat kesaksiannya Pak Juan dulu waktu begitu mengalami peristiwa yang ditipu dan lain sebagainya ya, Pak Juan seperti gitu. Lalu yang menjadi kuat, Pak Juan yang merasa kuat, itu pada waktu dibilang oleh Mas Abraham ya, Papa ini layak, dilayakkan untuk mengalami seperti ini. Wah, luar biasa. Padahal ternyata kalau kita diizinkan untuk menghadapi sesuatu, artinya itu memang kita dilayakkan Tuhan, diberikan kesempatan yang istimewa untuk kita mengalami Tuhan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kalau seperti itu harusnya apa? Protes. Harusnya apa? Ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Harusnya apa? Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang yang akhirnya membuat ini peristiwa terjadi dalam kehidupan kita. Atau kita kalau dipandang layak oleh Tuhan mengalami seperti itu, pantasnya apa Bapak Ibu? Pantasnya datang kepada Tuhan mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih. Tuhan, terima kasih Engkau pandang aku ini layak untuk menghadapi ini. Artinya apa? Ini peristiwa yang berat. Tuhan menginginkan sesuatu terjadi dalam kehidupan saya, untuk saya ini lebih lagi dengan Tuhan. Itu pasti. Memang situasinya buruk, tetapi Tuhan pasti punya tujuan yang baik. Amin. Situasinya buruk, Tuhan punya tujuan yang baik. Amin. Nah, kalau Tuhan punya tujuan yang baik, jangan lihat sekarang. Tolong jangan lihat sekarang. Sekarang memang situasinya buruk, tetapi lihat Tuhan akan melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tahu seperti itu, harusnya kita mengucap syukur. Coba toleh kanan kirinya dicaplek, mengucap syukur. Oke, sudah? Berikutnya, cukup. Tuhan Yesus sudah memberi contoh ya. Begitu dia mengucap syukur, roti itu dibagikan untuk 5.000 yang laki-laki saja, dan itu cukup, Bapak Ibu. Lihatlah peristiwa hidup kita dari kita kecil sampai sekarang ini. Sudah banyak peristiwa yang sudah kita lalui, dan belajar dari peristiwa itu, ternyata kita sampai hari ini di titik yang sekarang itu karena Tuhan bekerja. Pasti karena Tuhan bekerja. Amin. Nah, saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu ya. Ini yang mau saya berikan tekanan kepada kita, bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Mengucap syukur. Karena apapun yang terjadi, yang pertama kalau kita mengucap syukur itu kita tanda setuju dengan Tuhan. Ya, artinya kalau kita situasi buruk, situasi baik, situasi mengenakan atau enggak mengenakan, begitu kita datang kepada Tuhan, Tuhan, aku mengucap syukur. Artinya terima kasih Engkau menjadikan ini terjadi dalam kehidupan saya. Terima kasih Engkau mengizinkan ini terjadi dalam kehidupan saya. Terima kasih saya nggak punya uang. Terima kasih uang saya cukup untuk hari ini, besok nggak tahu makan apa. Terima kasih saya sakit seperti ini nggak sembuh-sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, katakan seperti itu akan mengubah diri kita Bapak Ibu. Pasti secara otomatis itu akan pasti mengubah. Kalau tidak percaya, dicoba saja. Loh, gimana caranya mencoba ya Bapak Ibu? Harus menghadapi persoalan.
Nah, karena apa? Karena kalau Bapak Ibu mengalami persoalan, berarti Tuhan melayakkan kita diizinkan menghadapi seperti itu untuk sesuatu yang baik. Ingat ya, sesuatu yang baik. Nah, kalau sesuatu yang baik kalau kita melihat ini loh, yang Tuhan buat ini pasti akan baik. Kita akan mengucap syukur walaupun sakit rasanya hari ini. Amin. Kalau ada yang dikecewakan, mengucap syukur. Sekali lagi, kalau ada yang dikecewakan, mengucap syukur. Loh, nggak dibalas, Mas? Nggak dibalas? Nggak dibalas, Bapak Ibu? Nggak. Kalau nggak dibalas berarti mengucap syukur. Mengucap syukur. Ya, karena kalau hari ini kita mendengar seperti ini, saya percaya bahwa mungkin kita sudah mengalami, mungkin kita akan mengalami. Ingat bahwa jangan lupa untuk mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Sip. Kita akan berdoa, Bapak Ibu. Naikkan syukur padamu, Yesus, sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan.
Aku berterima kasih dengan keadaanku yang sekarang. Aku mengucap syukur dengan keadaanku yang sekarang, karena aku percaya bahwa Tuhan tetap bersama dengan aku. Kalau kita masih saja dalam keadaan kekurangan, mari datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku mengucap syukur. Sebab di dalam ucapan syukur itu, Bapa akan menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Di dalam ucapan syukur itu akan ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita kuat menghadapi segala sesuatu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hidup kami Tuhan. Saya memberikan kesempatan kita untuk mengucap syukur saja atas segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur saja hari ini. Silakan Bapak Ibu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu alami, sebutkan, Tuhan, aku berterima kasih, aku mengucap syukur. Saya memberikan kesempatan beberapa menit Bapak Ibu untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Saya minta Ibu Esti untuk berdoa buat kita hari ini. Syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan ucapan syukur saja. Apapun keadaan kami Tuhan di hari ini, kami tahu kami hanya bisa mengucap syukur dan berterima kasih. Sebaik apapun keadaan kami bersyukur Tuhan. Seburuk apapun keadaan kami mengucap syukur Tuhan di hadirat-Mu. Mungkin hari ini kami begitu euforia, begitu bersukacita karena kami mendapatkan berkat yang menggembirakan hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan.
Mungkin pagi hari ini kami menghadapi masalah yang sangat pelik, bahkan mungkin sampai pada satu titik nadir terendah dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur Tuhan kalau Engkau tetap bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tetap ada di dalam setiap musim hidup kami. Itulah yang kami imani dan kami yakini di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk keluarga Masih Adia Ananda yang sudah Tuhan melayani di tempat ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, dalam bentuk apapun pelayanan di tempat ini, yang nampak maupun tidak nampak, semua diberkati Tuhan dengan berkat yang sama. Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan dengan berkat yang sama. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami sampai akhir nanti pun itu karena kemurahan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Tuhan Yesusku. Maka kami menjadi orang yang berbahagia. Kami boleh mendengar dan menyimpan firman itu di dalam hati kami. Tetapi yang terpenting dalam hidup kami adalah kami menjadi pelaku-pelaku firman bersama Roh Kudus. Demi Kristus yang hidup, Tuhan memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Kristus yang kami sembah saat ini dan selamanya. Haleluya, haleluya. Siap kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Kami persilakan Kak Widodo. Haleluya, puji nama Tuhan. Luar biasa ya saudara, kita pada hari ini